Paradoks 25 Maret 2026, badai yang runtuhkan IHSG dan rupiah, namun lambungkan tahta emas. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, menuju 998 lagi, yang gitulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu, ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham nggak usah takut, fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya, kita terapkan di 2008-2009, ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi. Tentunya dengan langkah yang diperlukan kalau diperlukan. Yang jelas kalau pengalaman 2008, 2020, 2015 kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pagi itu, Rabu, 25 Maret 2026, dimulai seperti hari-hari biasa di Pusat Keuangan Jakarta. Namun bagi para pelaku pasar, hari itu bukan sekadar rutinitas. Di balik layar-layar perdagangan yang terus berkedip, tersimpan sebuah kegelisahan yang perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Indeks harga saham gabungan, atau IHSG, sempat dibuka melemah di level 7.084,62 sebelum berbalik arah dan bergerak fluktuatif, bahkan sempat menguat lebih dari 1% di awal sesi perdagangan. Pergerakan ini bukan sekadar angka. Ini adalah refleksi dari psikologi pasar yang sedang goyah. Dalam hitungan menit, IHSG bergerak dari zona merah menuju hijau, lalu kembali berayun di antara optimisme dan kehati-hatian. Di satu sisi, ada harapan pemulihan setelah libur panjang. Namun di sisi lain, ada bayang-bayang ketidakpastian global yang belum juga mereda. Di tengah dinamika itu, para investor seperti dihadapkan pada dua realita yang berbeda. Realita pertama datang dari dalam negeri, data ekonomi yang relatif stabil dan inflasi yang terkendali. Namun realita kedua datang dari luar negeri, lebih keras, lebih dominan. Ketegangan geopolitik dan arah kebijakan suku bunga global, terutama dari Amerika Serikat, menjadi faktor yang terus menghantui pergerakan pasar. Ketika IHSG mencoba bangkit, tekanan global justru menariknya kembali ke bawah. Pergerakan dua arah ini menjadi simbol bahwa pasar belum menemukan pijakan yang benar-benar kuat. Lalu, cerita berlanjut ke indikator kedua, nilai tukar rupiah. Jika IHSG adalah cermin harapan investor, maka rupiah adalah cermin kepercayaan terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pada hari itu, rupiah kembali berada dalam tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini bukan terjadi tanpa alasan. Kuatnya ekonomi Amerika Serikat dan ekspektasi suku bunga tinggi membuat dolar semakin perkasa. Akibatnya, aliran dana global cenderung bergerak keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah pun harus berjuang untuk tetap stabil di tengah arus besar tersebut. Disinilah terlihat sebuah pola yang berulang. Ketika dolar menguat, rupiah melemah. Ketika rupiah melemah, tekanan terhadap pasar saham meningkat. Dan ketika dua indikator ini sama-sama tertekan, maka investor mulai mencari tempat berlindung. Tempat itu adalah emas. Pada hari yang sama, harga emas justru menunjukkan cerita yang berbeda. Logam mulia ini mencatat kenaikan harga menjadi sekitar Rp2.850.000 per gram, naik dari hari sebelumnya. Kenaikan ini bukan sekadar tren biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa investor sedang beralih ke aset yang dianggap paling aman. Ketika ketidakpastian meningkat, emas menjadi pilihan utama. Ia tidak terikat pada satu negara,
tidak terpengaruh langsung oleh kebijakan moneter tertentu, dan telah lama dikenal sebagai pelindung nilai di tengah krisis. Jika kita menyatukan ketiga indikator ini, IHSG yang fluktuatif, rupiah yang melemah, dan emas yang menguat, maka kita akan melihat sebuah gambaran yang lebih utuh. Ini bukan sekadar pergerakan pasar, melainkan sebuah cerita tentang perubahan sikap investor. Dari yang semula agresif mencari keuntungan, kini menjadi lebih berhati-hati dan defensif. Dari yang sebelumnya fokus pada pertumbuhan, kini mulai memprioritaskan perlindungan aset. Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran aliran modal. Uang tidak hilang, tetapi berpindah. Dari saham ke emas, dari aset berisiko ke aset aman. Ini adalah dinamika yang selalu terjadi dalam siklus pasar. Namun pada hari itu, pergeseran tersebut terasa lebih jelas, lebih tegas. Di balik angka-angka itu, ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Melemahnya rupiah berpotensi meningkatkan harga barang impor. Tekanan ini bisa merembet pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Sementara itu, kenaikan harga emas justru menguntungkan mereka yang telah lebih dulu berinvestasi di logam mulia. Inilah ironi pasar. Ketika sebagian orang merasakan tekanan, sebagian lainnya justru menikmati keuntungan. Semua tergantung pada posisi dan strategi masing-masing. Di tengah situasi ini, peran otoritas menjadi sangat penting. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar. Sementara itu, regulator pasar keuangan mengimbau agar investor tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi jangka pendek. Namun, realitasnya, kekuatan pasar global seringkali lebih dominan. Apa yang terjadi di luar negeri bisa langsung berdampak ke dalam negeri. Indonesia bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem ekonomi global yang saling terhubung. Memasuki penghujung hari, pertanyaan besar pun muncul. Kemana arah pasar selanjutnya? Apakah IHSG akan kembali menguat? Apakah rupiah mampu bertahan? Atau justru emas akan terus menjadi primadona? Jawabannya belum pasti. Semua bergantung pada perkembangan global, terutama arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan kondisi geopolitik dunia. Jika tekanan eksternal mereda, maka IHSG dan rupiah berpeluang untuk pulih. Namun jika sebaliknya, maka pola defensif ini bisa berlanjut. Yang jelas, Rabu, 25 Maret 2026, menjadi pengingat penting bahwa pasar tidak selalu bergerak seirama. Ada kalanya ia berbicara dalam 3 bahasa, sekaligus, saham, mata uang, dan emas, yang masing-masing membawa pesan berbeda. Dan di tengah semua itu, satu hal yang pasti, pasar selalu bergerak mengikuti emosi manusia, antara harapan dan ketakutan. Maka, ketika layar perdagangan kembali menyala keesokan harinya, pertanyaannya bukan lagi apakah pasar akan naik atau turun. Tetapi, apakah kita siap membaca sinyal-sinyal yang seringkali tidak sejalan itu? Sebab dalam dunia investasi, bukan yang paling cepat yang bertahan. Melainkan mereka yang paling mampu memahami arah angin, bahkan ketika angin itu bertiup dari 3 arah yang berbeda. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.